Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa di seluruh Nusantara. Ugrasena Aji Baskara pada hari ini akan menyampaikan sejarah kebangsaan Indonesia dalam rangka ikut berpartisipasi Mangayubagyo Republik Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79. Dengan ini kami sebagai anak bangsa ikut berwajib menyampaikan sejarah yang benar kepada generasi muda seluruh Indonesia. Mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel SS Wirmanto Manto di YouTube kami. Anda bisa melihat di Instagram, di informasi yang lain. Judulnya yaitu buku ini. Saya susun 2 tahun yang lalu sebelum kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-79 dengan judul Kilas Balik 79 tahun Indonesia Merdeka dan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-402 tahun 2024 dalam rangka renungan malam tirakatan 16 Agustus 2024 yang akan saya sampaikan, disusun oleh Suhermanto SPD Saparwangi 16 Agustus 2023 yang lalu. Mari kita simak. Para bapak, para hadirin sekalian yang berbahagia. Para pejuang bangsa sebelum Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. 1. Kisah Pangeran Sambernyowo, penggal kepala musuh, dipersembahkan untuk istrinya. Raden Mas Said Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegoro I kala itu VOC dibuat repot. Pasukan VOC dikalahkan di hutan Seto, Krepyak, Rembang. Perang ini terjadi tahun 1756 saat Raden Mas Said berumur 30 tahun. Pihak VOC dipimpin oleh Komandan Kapten Wanderpol dan Kapten Peinen. Yang mengejar Raden Mas Said adalah pasukan VOC dan Patih Mataram Danurjo, Raden Ronggo, tentara mancanegara, pasukan kesultanan, prajurit Jawa, Bugis, dan Bali. Raden Mas Said dikejar sampai ke hutan Seto, Krepyak, Rembang Selatan. Tentara yang mengepung Raden Mas Said sekitar 1.000 pasukan gabungan, 200 orang kompeni, 400 orang Bugis, sedangkan pasukan Jawa tidak terhitung jumlahnya. Raden Mas Said dikepung dari arah utara, selatan, timur, dan barat. Padahal Raden Mas Said dan pasukannya masih sembunyi di gubuk tengah sawah. Raden Mas Said dengan taktik makan bubur merah putih bisa lepas dari gubuk dan langsung membabat kompeni dan pasukan gabungan.
Profil Raden Mas Said. Lahir di Kartosuro. Ayah bernama Kanjeng Prabu Aryo Mangkunegara, putra tertua Sunan Amangkurat IV, Pakubuwono I. Nama kecil Bendoro Raden Mas Said lahir 7 April 1725 di Kartosuro. Ibu namanya Raden Ayu Mangkunegara Sepuh, Selir Ampil. Penyebab terjadinya perlawanan Pangeran Mangkubumi Mas Said yaitu dikarenakan ulah WOC. Sejak pada waktu Raden Mas Said mendapat kenaikan pangkat, keraton mendapat cersaan dari keluarga kepatrian. Raden Mas Said sakit hati dan muncullah niat membalas WOC yang telah membuat keluarga kerajaan menjadi kacau. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi adalah keturunan langsung dari sang Raja Mangkurat IV, Pakubuwono I, Pangeran Puger, cucunya dan Pangeran Mangkubumi, putra keduanya. Latar belakang perlawanan. Intervensi dan campur tangan WOC terhadap urusan internal gerakan Keraton Mataram. Sikap Pakubuwono II yang sewenang-wenang terhadap bangsawan dan tunduk terhadap WOC. Keinginan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. Pakubuwono II menempatkan Raden Mas Said sebagai pegawai rendahan di Mataram, bukan sebaliknya sebagai priyayi agung atau Pangeran Sentono. Raden Mas Said keluar dari krai istana dan membentuk kepada kepemimpinan Pakubuwono II, bukan WOC. Bahkan Pakubuwono II mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menumpas pemberontakan Mas Said akan diberi ganjaran tanah tinggal seluas 3.000 hektar, dan Pangeran Mangkubumi yang maju untuk menumpas pemberontakan Mas Said yang ternyata keponakannya sendiri. Bahkan menantunya dan Raden Mas Said dapat dipukul mundur dari daerah Sokowati. Namun Pangeran Mangkubumi gagal total, tidak menerima hadiah tanah 3.000 hektar dari Pakubuwono II karena hasutan WOC. Perjanjian Giyanti. 1. Pangeran Mangkubumi nama kecilnya adalah Raden Sujono. Ia salah satu putra Pakubuwono I dari garwa Ampil. Pada waktu Pangeran Mangkubumi masih kecil, kerajaan Kartosuro Mataram telah mendapat pengaruh Belanda. Padahal jauh sebelum Mataram sudah gigih menentang penjajah Belanda, yaitu zamannya Sultan Agung. Namun setelah beliau wafat, cita-cita mengusir Belanda tidak dilanjutkan oleh putra dan cucunya, yaitu Amangkurat I, II, dan III. Bahkan malah bersekutu dengan Belanda. Susuhunan Mangkurat III mencoba menentang Belanda dan membantu pahlawan Untung Suropati, tetapi beliau disingkirkan oleh Belanda. Akhirnya kerajaan Mataram diberikan oleh Belanda kepada Pangeran Puger, masih keturunan Ki Ageng Kajoran dan Sunan Bayat, yang pernah dikunjungi oleh para jamaah Yasin Tahlil Al-Hikmah Desa Sabarwangi pada tanggal 26 Agustus tahun 2022 silam. Pangeran Puger itu ayah Pangeran Mangkubumi setelah Pakubuwono